Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Bidan Fitri. I am Isyur Midwife and you are my family. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas bagaimana cara memilih dokter ahli kandungan yang akan mendampingi kehamilan sampai persalinan ibu. Ya, oke. Semuanya akan saya bahas pada video kali ini. Memilih dokter spesialis kandungan untuk mendampingi persalinan sebenarnya susah-susah gampang ya. Tapi ini harus dilakukan agar tidak menjadikan kita bingung saat mengambil keputusan medis hanya karena dokter A bilang ini, sedangkan dokter B bilang yang ini ya. Nah, kenapa keputusan medis itu penting ya? Karena apapun keputusan medis yang kita ambil akan berdampak pada kelancaran persalinan dan keselamatan ibu dan bayi. Jadi menurutku memilih dokter ahli kandungan dari awal itu sangat penting ya. Biar kalau kita sudah mantap dan yakin dengan dokter kandungan yang kita pilih, apapun hasil pemeriksaan dari dokter kandungan lain, kita tetap mantap dengan keputusan medis yang kita ambil ya. Nah, ini share ya ke suami ibu, karena dia yang akan mengambil keputusan medis di saat ibu sementara menjalani persalinan ya. Jadi bukan mertua ya, apalagi tetangga. Nah, apa saja yang perlu diperhatikan untuk memilih dokter ahli kandungan yang akan mendampingi perjalanan kehamilan sampai persalinan ibu? Ada beberapa penilaian yang bisa menjadi pertimbangan bagi ibu dan suami untuk menentukan dokter spesialis kandungan yang dipilih. Ini berdasarkan pengalamanku ya, kurang lebih 7 tahun dalam mendampingi praktek dokter kandungan di rumah sakit ya. Oke. Yang pertama, kita lihat jam terbangnya ya. Nah, apa itu jam terbang dan kenapa mesti kita lihat jam terbang dokternya ya? Jadi, jam terbang adalah pengalaman yang didapatkan dokter ahli kandungan tersebut. Jam terbang dokter spesialis kandungan bisa dilihat dari seberapa lama beliau telah menjadi dokter spesialis kandungan. Berapa banyak tempat praktek yang telah dokter tempati, periksa pasien ya. Jadi kita lihat tuh di situ tuh ya, dokter spesialis kandungan ini beliau kerja di mana aja, misalnya ya, beliau kerja di rumah sakit umum daerah atau RSUD lah ya, artinya rumah sakit pusat rujukan ya kan. Nah, karena rujukan artinya kan banyak kasus yang sudah ditangani sama beliau ini. Dan kalau misalnya di RSUD itu ada 2 dokter spesialis kandungan misalnya nih ya, nah kita pilih yang sudah praktek paling lama. Kalau sudah praktek paling lama kan artinya banyak kasus ya yang sudah ditangani sama beliau gitu kan. Jadi seperti itu ya cara melihat jam terbang dokter spesialis kandungan ya. Paham ya? Kalau belum paham nanti komen gitu ya. Next, yang kedua, bagaimana keramahannya ya. Kenapa kita perlu melihat keramahannya ya kan? Biasa kan ada nih dokter baru aja kita masuk di ruang prakteknya mukanya kayak gimana gitu ya, nggak ramah lah ya orangnya ya, mungkin karena capek juga kali ya. Tapi kalau pagi-pagi kan nggak mungkin capek gitu ya. Paling kalau dokternya pasang muka jutek pagi-pagi ya mungkin ada masalah keluarga kali ya. Intinya sih kita bisa menilai ya kan dokter yang ramah apa kagak gitu kan ya. Kenapa kita mesti lihat keramahannya? Itu agar kita bisa leluasa bertanya apa yang tidak kita tahu ya. Kan biasanya kita nggak enak bertanya ya kalau dokternya jutek gitu kan. Padahal masih banyak atau ada hal penting yang belum terjawab dari hasil pemeriksaan dokternya, atau ada yang belum kita paham dan mau kita tanyakan gitu kan. Nah, kita kan pergi periksa juga karena ada tujuannya ya kan. Karena ada yang mau kita ketahui atau ada yang mau kita lihat. Sayang kan ya kalau kita sudah bayar mahal-mahal tapi apa yang mau kita tanyakan dalam benak kita belum
terjawab ya. Nah, selanjutnya yang ketiga, lihat bagaimana ia memuaskan pasiennya. Jadi poin yang ketiga ini berhubungan dengan yang kedua ya, dengan keramahan dokternya. Biasanya dokter yang ramah, yang enjoy, yang gampang bercanda itu ya, biasanya mengutamakan kepuasan pasien. Biasa ditanya, ada lagi Bu yang mau Ibu tanyakan? Setelah beliau menjelaskan panjang kali lebar, setelah beliau USG ya. Kalau dokternya seperti itu kan jadinya kita pasien kan puas ya. Biasanya ada dokter selesai USG cuman bilang bagus semuanya, terus kitanya sudah disuruh keluar gitu ya, karena sudah ada pasien berikutnya yang menunggu, ya kan? Benar tidak? Ceritakan ya pengalamannya Ibu saat USG, oke? Di kolom komentar. Jadi intinya itu 3 ya, 3 poin itu aja ya. Saya nggak kasih masuk latar pendidikannya, karena menurutku pengalaman atau jam terbang dokter itu lebih penting dibandingkan pendidikan ya. Karena kadang ya teori itu berbeda dengan praktek gitu ya. Tapi bukan berarti pendidikan itu nggak penting ya. Tapi terserah Ibu aja lah ya, mau tambahkan apa lagi gitu ya. Atau bisa komen ya bagaimana pengalaman Ibunya dan apa yang Ibu rasakan sewaktu periksa di dokter spesialis kandungan. Mungkin bisa share pengalamannya ya. Dan juga biar bisa jadi pembelajaran juga buat ibu-ibu yang lainnya. Apalagi untuk ibu yang baru pertama kali hamil dan baru pertama kali mau USG, ya enggak, ya kan? Oke, jadi segitu aja ya dari saya. Semoga bisa membantu dalam memilih dokternya ya. Semuanya walau bisawab ya. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dah.